Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Najah Suratul Jannah. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan struktural dari sebuah novel yang berjudul Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya ini. Dan kalian jangan lupa mensupport video saya ini dengan cara mengklik like, subscribe, serta share video saya ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nah, baiklah kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang pendekatan struktural. Apa sih pendekatan struktural itu? Pendekatan struktural itu merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam, serta mencari hubungan atau keterkaitan unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai kebulatan makna. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan kita tentang novel Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Dia yang selalu mengalami konflik bersama ibunya dikarenakan perbedaan pendapat. Novel ini menceritakan tentang Dia, si gadis desa yang hidup bersama 3 orang kakak dan juga seorang ibu. Karena ia banyak mengalami konflik bersama ibunya, sedikit demi sedikit kesabarannya pun mulai habis. Lalu ia memutuskan untuk merantau ke kota, namun itu tidak disetujui oleh ibunya. Ibunya berpikir bahwa setinggi-tingginya karir seorang wanita, ia akan tetap juga bekerja di dapur. Namun hal itu tidak digubris oleh Dia. Dia tetap melanjutkan pendiriannya untuk pergi ke kota. Namun alhasil ia menjadi orang sukses di kota dan itu tidak membuat dia menjadi orang yang sombong. Justru dengan keadaan itu ia sangat merindukan kasih sayang ibunya dan juga keluarganya. Di akhir cerita, si Dia mengetahui bahwa yang dilakukan ibunya selama ini kepada dia itu untuk menjadikan dia sebagai wanita yang tangguh dan ibunya tidak menginginkan anaknya seperti dirinya. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa saja pendekatan struktural yang terdapat pada novel Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia. Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah cerita. Kita dapat memahami tema sebuah cerita jika sudah membaca cerita tersebut sampai akhir. Tema pada novel Rembulan di Mata Ibu adalah kasih sayang seorang ibu, karena rasa sayang yang luar biasa dari seorang ibu kepada anaknya. Sampai akhirnya ia mendidik anaknya dengan keras agar anaknya bisa menjadi wanita yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Hal ini tergambar dalam kutipan, "Ibu tak ingin kau terluka, ibu tak ingin kau kecewa." Yang kedua, alur. Alur adalah struktur penceritaan yang dapat bergerak maju, bergerak mundur, atau merupakan gabungan dari keduanya, atau yang bisa disebut dengan alur campuran. Novel ini menggunakan alur campuran, di mana penulis menceritakan kejadian secara progresif yang diselingi oleh flashback atau kejadian di masa lalu. Yang dicerita pada teks saat itu, Dia mendapat pesan dari Mbak Sri bahwa ibunya sedang sakit. Seketika itu pula Dia teringat akan masa lalunya sebelum ia berangkat ke kota. Ia teringat akan sikap ibunya yang sangat keras terhadapnya. Ucapan-ucapan pedas selalu terlontar dari mulut sang ibu. Menurut Dia, apapun yang dilakukannya tidak akan ada satupun hal yang anggap benar oleh ibunya. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita tersebut. Di dalam novel ini, tokoh dibagi menjadi 4. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama di novel ini adalah Dia dan ibu. Yang kedua, tokoh sentral. Tokoh sentral dalam novel ini adalah Dia karena hampir semua cerita berpusat pada dirinya. Yang ketiga, tokoh bawahan. Merupakan tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur. Tokoh bawahan adalah Mbok Sri, Mbak Ningsi, dan Mbak Rahayu. Yang keempat, tokoh tambahan.
adalah tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita atau tidak dipentingkan, dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitan dengan tokoh utama. Tokoh tambahan dalam novel ini adalah Laili. Yang keempat, penokohan. Penokohan adalah cara kerja pengarang menampilkan tokoh dalam cerita tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerita ini adalah pertama, Dia. Dia digambarkan sebagai sosok yang sabar. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang berjiwa sosial karena ia pernah mengatakan, kalau kami anak-anak muda yang berkumpul sana sedang mencoba menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan desa. Ia juga digambarkan gemar membaca, bersemangat tapi kurang berpikir panjang. Ia juga pernah mengatakan, aku belajar menyingkirkan kebutuhanku akan kasih sayang ibu dan aku berusaha untuk melupakan ibu. Ia digambarkan sebagai sosok yang egois, tetapi ia juga digambarkan sebagai sosok yang rajin beribadah. Tokoh yang kedua yaitu ibu. Penokohan sosok ibu ini digambarkan sebagai sosok yang kuat, keras, dan ucapannya pedas. Ucapan pedas yang pernah ibu katakan yaitu ibu pernah berkata, kau takkan berhasil kuliah, tak usah capek-capek. Wanita akan kembali ke dapur, apapun kedudukannya. Tapi ibu juga digambarkan sebagai sosok yang penyayang dan rela berkorban. Hal ini digambarkan pada kalimat, kadang ibu pandangi jika ibu kangen kamu. Ibu menggambarkan sosok yang penyayang juga. Yang ketiga, tokoh Laila. Digambarkan sosok yang baik yang dikemukakan pada kalimat, wajah tulus sahabat baikku, itu memancarkan di balik kerudung coklat yang ia kenakan. Ia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Laila juga dianggap tokoh yang pengertian. Yang keempat, Mbak Sri. Digambarkan sebagai sosok yang perhatian dan bijaksana. Hal ini tergambar pada dua kalimat dalam novel. Yang pertama, Mbak Sri bilang, setahun belakangan ini ibu beberapa kali sakit. Yang kedua, sebetulnya ibu sangat kangen kamu, tapi ibu lebih mementingkan gizi kamu. Yang kelima, Mbak Ningsi. Digambarkan sebagai sosok kakak yang bijaksana. Keenam, Mbak Rahayu. Digambarkan sebagai sosok kakak yang bijaksana juga. Yang kelima, latar. Latar atau setting pada novel ini terbagi menjadi 3 jenis latar. Yang pertama, latar tempat, yaitu pada padang rumput, yang digambarkan pada kemarin aku masih melihatnya berjalan memberi makan ternak. Yang kedua, kamar. Kubukakan pintu kamar ibu. Latar ketiga, latar waktu. Yang pertama, senja, yang terdapat pada novel pada kalimat langit hingga tempat terbiasa, indah menyambut malam, dan yang kedua, pada malam hari. Nah, yang digambarkan pada malam itu, ibu kali-kali menumpukan kalimat-kalimat pedas padaku. Latar yang ketiga yaitu latar suasana. Pertama, pastinya latar sedih. Banyak sekali kalimat-kalimat yang menggambarkan latar sedih. Yang kedua, latar tegang dan latar bahagia. Yang keenam, gaya bahasa dialek yang digunakan pada novel ini adalah dialek Jawa. Disebut dengan dialek Jawa karena hanya beberapa kata yang menggunakan bahasa daerah. Yang bisa kita lihat pada kalimat, kamu kelihatan kurus anduk. Selanjutnya juga pada majas. Yang pertama, majas metafora. Hal ini digambarkan pada kalimat, kau harus punya hati sekeras baja untuk menepati hidup majas metafora, yaitu majas yang berupa kiasan persamaan antara benda yang diganti nama dengan benda yang menggantikannya. Yang kedua, majas perumpamaan yang digambarkan pada kalimat, beliau lebih keras dari karang. Yang keempat, majas hiperbola, yaitu majas yang berupa pernyataan berlebihan dari kenyataan. Contoh pada kalimat, darahku seperti mendidih mendengar kalimat-kalimat ibu. Yang terakhir, majas personifikasi, yaitu yang menyatakan sesuatu tidak hidup, seolah-olah menjadi hidup. Contohnya, langit jingga tampak terbiasa indah, menyambut malam. Kalimat itulah yang menjadi majas personifikasi. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dalam sebuah cerita. Amanat pada novel Rembulan di Mata Ibu yaitu pertama, jangan pernah membenci orang tua, terlebih ibu yang telah melahirkan kita. Sekeras-kerasnya orang tua mendidik anaknya, pasti semua itu ada maksud dan tujuannya. Yang kedua, jangan pernah berkata kasar, membentak, menatap, sinis, membuat hati orang tua kita terluka. Baiklah, itu saja pembahasan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya ini. Berkaryalah supaya orang di masa depan tahu bahwa kamu hidup di masa sekarang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video lainnya.